Hearts Reborn dan juga Dewa United Esports, kalian boleh bantah gua di kolom komentar. Nah. Tolong buat keributan tapi buat gua aja. Waduh, itu dia Almuradi nih. Ini bukan Muradnya Widraw kan? Yang di-upload kemarin. Kalau Muradnya Withdraw ini agak-agak pusing gitu, agak guys. pusing lawannya. Ya mungkin Gitu. Hearts Reborn kalau ngelawan Muradnya Widraw. Pengajian dulu lah kayaknya ya. Karena mungkin Asioreti juga punya gameplay yang berbeda gitu kan. Karena zaman gua dulu yang kalau misalkan main Murad lawan Murad, itu tuh biasanya ketemunya sama Calvin terus. Tahu cewek-cewek. Tahu cewek-cewek. Yeah. Cewek juga salah satu player yang gue bisa bilang asasinnya hampir sama kayak Widraw pada zamannya ya. Pada zamannya, mekaniknya mantep banget. Mekaniknya sama-sama mantap, cuman Iya. perbedaan gameplay. Kalau dari Widraw kan dulunya dia GB win rate ketemunya sama KT dan malah jadinya bukan GB ya, malah jadinya gebang gitu kan, hilang semua gitu. Yoi. Oke, kita bakalan langsung lanjut lagi. Masuk menuju ke gamenya di mana akan ada beberapa clearing wave yang lu lihat gak sih Asioreti hilang 2 bar langsung Jul. Hati-hati ditembak. Ternyata masih ada another dimension kali ini Julia. Dan masih bisa digocek secara cepat. Fast hand tuh wajar. Masih ya another dimension sebenarnya gue juga bisa kalau gitu doang. Anjay. Gue juga bisa kayak gitu. Langsung diajak bewan habisin sama Reti. Tapi kita lihat teman-teman dari Hearts Reborn kita sudah bakal netizen setup. kita mancing terus lu Piskaloid. Jadi keinget dramanya kayak tawa aja. Ya. Masa gue spill nih? Ya. Iya. Soalnya itu udah lama banget ya. Itu 2019 kalau nggak salah. 2019 akhir atau 2020 sih? 2019. Pokoknya turnamen yang waktu itu ada mobilnya. Oke, kita lanjut lagi. Di mana Red Team Dewa United Esports akan mencoba untuk melakukan setup dan Asep sendirian. Oke, ternyata Abyssal Dragon berhasil di steal dengan adanya Punish dan juga sat 28M dari tim Dewa United Esports dan akhirnya Hearts Reborn. Mereka masuk tidak mendapatkan apa-apa, Jol. Ya ampun, masih ada Moon Pierce yang bagus ya, masih bisa digocek oleh tim Hearts Reborn kali ini. Wah, temporal turbulence dari satset-satset kita nih itu bagus banget dan Ape ngasih informasinya dengan sangat bagus sih, diolah dengan sangat matang juga sama teman-teman dari Dewa United Esports yang lain yang akhirnya masuk. Asioreti langsung bisa steal dari Abyssal itu sendiri. Dan kita lihat kali ini dari seorang FC cukup kesulitan untuk berhadapan dengan seorang Mamon karena itu Lubu, apalagi udah level 4 kita nggak boleh terlalu jumawa kalau ketemu Lubu. Walaupun tadi gue bilang Lubu tuh nggak se-power itu. Tapi lihat Misty Murpho udah semuanya masuk ke arah teman-teman dari Hearts Reborn dan bahkan langsung berhasil men-takedown seorang Keito. Tapi itu hati-hati ada trap yang cukup pintar gue rasa. Ada juga Flying Spear masuk. Gila Hound sih karena 20 udah sakit banget. Hati banget ada satu flicker di oleh seorang Enix. Tapi dari sebelah kanan ada Mamon dengan Conqueror-nya langsung saja dive in ke arah pertahanan dari teman-teman Hearts Reborn. Waduh, udah sulit banget sih tim Hearts Reborn kali ini posisi mereka karena split yang dilakukan oleh tim Dewa United Esports barusan dan hampir ada snipe juga yang kena dan ada beberapa pergerakan generasi sandwich yang dilakukan oleh tim Dewa United Esports tadi. Iya bener dong, Lubu dari bawah, mereka bertiga di atas, pressure-nya dapat banget dan akhirnya Lubu berhasil dapetin 2 poin kill walaupun tadi emang sempat menyalakan Conqueror juga untuk bertahan hidup agar dia mendapatkan lifestyle gitu kan. Dan akhirnya Hearts Reborn hilang 4 kill, hilang 1 naga juga. Mereka cuma dibayar pakai 1 Dark Slayer yang bisa berhasil mereka confirm dan Dark Slayer pun mungkin membantu mereka dari segi push tower ya. Tapi untuk di early game siapa yang mau nge-push tower, Julia? Iya, karena towernya juga masih kuat ya. Tapi tadi gue menyayangkan flicker yang digunakan oleh seorang 20 ini udah kelihatan jalan ke mid gitu. Dia pengen nge-kill banget kayaknya. Hati-hati, kita lihat ada Earth Splitter dibuka kali ini, namun ternyata masih belum connect karena siapapun. Moonfall sudah dibuka kali ini. Nexus World juga coba untuk membantu seorang Christian, namun kita dari seorang AP atau Asep Gaming masih berhasil untuk escape ke arah belakang, namun sayang sekali 20-nya pun harus berhasil di take down. Coba didorong terlebih dahulu minionnya, ada Asioreti kali ini hadir. Udah ada Dimension Fall juga kali ini digunakan. Satset 28M, gua nggak dapet tapi. Gak dapet tapi karena emang kita caster ya. Beda, bukan player, itu jatahnya player Julia. Ternyata Conqueror sudah dibuka oleh Mamon, tapi sayangnya gak ada follow up. Ada yang coba untuk datang menuju ke bagian bottom lane. Asioreti kali ini akan mencoba untuk mencari stack terlebih dahulu dan bahkan upaya trapping akan coba untuk dilakukan. Kira-kira apakah akan dapat satu target di sini? Masih bisa pulang pakai turn of time, tapi Yue-nya akan coba untuk dideketin oleh Almuradi. Jangan ditolak cintanya Almuradi atau akan kena turbulence. Tapi akhirnya dari seorang Asep kali ini akan menerima beberapa damage output dan ternyata Mountain Crusher lumayan sakit dan Dewa United Esports masih bisa keluar dari masalah tadi si Asioreti ya. Iya, ini nggak enaknya ada Elso ketemu sama Slims ya. Kalau misalnya dia lagi ngeker dikasih Flying Spear kan agak-agak waduh juga. Tapi untungnya Elsunya juga dari DIY sendiri, ini bukan Elsu kaleng-kaleng. Jadi dia juga ngerti secara positioning, nggak boleh terlalu maju kalau berhadapan dengan seorang Slim. Tapi kita lihat di arah mid lane, Asioreti lagi-lagi sudah sangat habis. Ada hampir aja satu inisiasi dilakukan oleh seorang Asioreti, digocek aja itu sebenarnya tadi. Jadi turbulence emang nggak dikeluarin sengaja, cuma maju-maju dikit aja. Tapi karena bawah ini bisa gue bilang lane yang sedikit mati juga antara Mamon dan
seorang FJ ya, karena nggak begitu terjadi hal yang begitu merugikan, tapi mundur kali ini Splinter Flicker digunakan, berhasil men-take down seorang AP kali ini dan menyelamatkan 2 anggota player dari Hearts Reborn. Sayang banget tadi nggak ada follow up yang cukup dalam ya dari teman-teman Dewa United Esports, padahal kalau kita tadi Asepnya udah all in gitu. Udah all in, gak Cuman masalah. dari 20-nya sama NX-nya masih kurang berani, but it's okay. Akhirnya pada sekarang mereka bisa dapetin 1 outer turret milik teman-teman dari Hearts Reborn. Yoi, dan akhirnya mereka di sini walaupun kehilangan 1 hero, tapi mereka berhasil dapetin 1 tower yang akan coba untuk di-trade. Dan Fioreti, turn of time, another dimension, FJ gak bisa cabut, kepaksa menggunakan Mark of the Frost untuk di early game kali ini, dan Mammon akan kedatangan tamu juga. Splitter bakalan langsung dikoneksikan dan langsung ditutup, ternyata terkena DPS dari Splitter itu sendiri dan dibantu dengan penggunaan 1 finishing Thunderbird-nya dari seorang Hao, dan akhirnya Fioreti membuang stack Turbulence. Let's go. Ternyata nih. Beruang, mana beruang lagi? Wah, lu nggak nonton SpongeBob ternyata ya, Julia ya. Gue nonton SpongeBob, tapi gue nggak tahu nama karena mereka kan fiksi juga, jadi Fiksi juga ya. nggak tahu itu apa sebenarnya. SpongeBob Lu aja lihat itu FJ. bersihin makanan bukan sih, bersihin piring bukan sih Iya, SpongeBob, iya, iya kan? benar. Tapi kok dia bisa hidup Flying Aduh. Spear. Tapi itu dari seorang Enix, Flying Spear-nya hanya untuk percobaan untuk kabur aja, Betul, karena dia juga tadi udah low banget HP-nya. Sementara di IY langsung switch lane ternyata Ya. ke area bottom lane, langsung ditemenin juga sama teman-temannya yang lain, langsung bergerak ke arah objektif selanjutnya. Gue rasa Mammon juga udah notice sih, cuma sayang teman-temannya juga lagi pada reset dulu karena mereka udah kehilangan beberapa darahnya juga. Dan akhirnya Abyssal Dragon didapatkan secara gratis tanpa adanya kontes oleh teman-teman Hearts Reborn itu sendiri. Di Nah, IY ini, Asep tetap. aduh kelihatan AP sakit banget, 11128M ternyata Tuh. coba untuk masuk ke dalam. Hearts Splitter dibawa kali ini, coba untuk mundur terlebih dahulu. Teman-teman dari Hearts Reborn gak mau begitu ngeladenin karena di atas Riktornya lagi coba untuk melakukan split push. Betul. Ini Faruk Jabet gunain Riktor split push yang kita tahu memang Nah, Jabet itu sekarang. bener-bener sering banget dan hobi banget untuk ngelakuin split, dan ternyata akan ada Moonfall yang akan coba untuk di-commit, tapi sayangnya FJ masih punya retaliate untuk cabut, dan 20 berhasil take down. Flying Spear dari seorang Enix nggak mendapatkan apa-apa, dan akhirnya Enix masih bisa leap forward. Namun sayangnya Keito memberi damage lumayan baik juga. Rising Wind udah coba untuk di-pop, dan akan ada 1 orang Mammon di sana di bagian depan untuk melakukan 1 clearing wave, tapi Axioreti telat, bukan third dimension. Jangan sampai keluar dari lingkarannya atau akan terkena damage of dan juga 1 piercing armor. Namun Enix masih bisa hidup dan Axioreti pun masih sehat walafiat. So Dewa United Esports hanya kehilangan 3 player aja untuk saat ini, tapi itu kerugiannya besar banget, Julia. Iya, kalau menurut gue sekarang winning conditionnya lagi dipegang sama Hearts Reborn loh bahkan. Karena beberapa kali teman-teman dari Dewa United Esports terkena high pressure dari Hearts Reborn. Kenapa? Karena lihat, FJ udah main kayak gini polanya. Dia coba untuk ngelakuin push, lalu dia langsung rotasi. Dan teman-teman dari Dewa United langsung 1 orangnya untuk ngehadang si FJ. Padahal FJ-nya udah rotasi ikut team fight. Akhirnya dari Hearts Reborn menang jumlah. Dan ini dibaca langsung sama Dewa United. Mereka langsung cari FJ-nya duluan biar FJ-nya gak ngerecokin team fight mereka gitu. Karena kalau menurut gue yang paling nyusahin kali ini bukan ada di Tulen, bukan di W, bukan, tapi FJ-nya yang nyusahin langsung. Lanjut ke area Abyssal lagi-lagi. Holy Dragon langsung ditumbangkan. Objektif banget teman-teman dari Hearts Reborn. Maka dari itu lihat dari goalnya juga gak ketinggalan jauh. FJ kali ini dalam masalah yang cukup besar. 3 player langsung mengejar seorang FJ. Udah cukup low banget. FJ ternyata tidak bisa selamat dan harus di take down begitu saja. Waduh, ini kenapa kalau mau komentar membicarakan aplikasinya Indra Kens? Tolong, aplikasi Indra Kens bukan MOBA guys. Jadi jangan disesatin ya Brandonnya ya. Jadi kita bakalan langsung balik lagi menuju ke gamenya, di mana dari tim Dewa United Esports juga lumayan struggle nih buat ngelawan tim Hearts Reborn. Kenapa? Karena Hearts Reborn punya perlawanan yang signifikan sekali dari game yang pertama ke game yang keduanya. Karena memang mereka punya player yang menurut gue bisa ngelakuin flanking. Enggak seperti di game yang sebelumnya. Mereka punya banyak hero flanking, tapi hero flanking kekentang semua. Kalau sekarang mereka punya FJ yang sekarang menggunakan Riktor yang kita tahu punya Invulnerable, terus juga dia masih punya skill set burst damage, dan bahkan DPS-nya dengan penggunaan 1 ultimate-nya akan membuahkan true damage output juga. Jadi tim Hearts Reborn kali ini complete pack, dan bahkan skirmish mereka diperkuat dengan adanya Keito dan juga di IY dengan spellcasting yang lumayan jauh. Kurang lebih ini adalah line up tim Dewa United Esports. Untuk di game yang sebelumnya perbedaannya adalah jungle-nya aja nih. Bukan pakai jungle yang all in banget ya dari tim Hearts Reborn nih. Dan gue belum melihat power play dari seorang Tulen itu sendiri ya. Gak begitu kelihatan Hound bersinar kali ini. Kenapa? Karena gue rasa juga teman-teman dari Hearts Reborn kesalahannya masih sama dari game 1. Ini yang bisa gue tekankan buat Hearts Reborn adalah mereka selalu terpick off 1 persatu duluan, atau bahkan menerima damage output yang kurang penting, sehingga ketika team fight mereka kekurangan orang. Dan itu menjadi
salah satu kerugian yang sangat besar. Dan menurut gue Hearts Reborn harus komit berlima. Kalau kayak gini terus-terusan, mereka bakalan dapetin hasil yang sama seperti game pertama. Dan gue gak mau melihat itu. Gue pengen ada perlawanan yang cukup keras juga dari Hearts Reborn. Namun teman-teman dari United Esports kali ini bergerak ke area bottom lane. Coba untuk melakukan setup terlebih dahulu. Sudah mulai dikeluarkan juga di arah bottom lane kali ini. Gue rasa outer turret di arah bottom lane gak akan bisa diselamatkan. Sementara di arah mid lane ada satu upaya push yang dilakukan oleh teman-teman Lihat. Reborn. Lihat Earth Splitter, ada Moonfall juga mulai dibuka kali ini. Jester udah cukup low banget. Oh my god, dari seorang Krixi. Masih sekali dan bahkan dari seorang Jester yang berhasil di-take down begitu saja. Enix pun cukup free, namun sayang sekali Enix pun harus hilang begitu saja. Mamon join to fight kali ini, namun dari seorang FJ masih cukup respect. Mudah bahkan dive in kali ini 8M. Keito dan juga DIY. Waduh. Bahkan langsung masuk area Breaker. Oh my god, sakit banget. Mamon masih cukup tangguh, namun ternyata harus berhasil hilang. Wipe out kali ini. What a play emang juga memang gak diselesain dulu. Memang fightnya tadi lumayan ditutup dengan adanya nafsu sahwat dari seorang Mamon gitu kan yang pengen nge-kill Elsunya, tapi akhirnya mereka bakalan hampir terwipe dan masih ada sekitaran satu player lagi yang tersisa dari seorang Jester di sana dengan punya satu shatter untuk melakukan defense dan bahkan 20 akan melakukan satu push menuju ke bagian mid lane. At least kali ini mereka mendapatkan satu outer atau tier ketiga dari tower yang dimiliki oleh tim Hearts Reborn dan mereka mendapatkan map control di atas dari 60% dan akhirnya Asioreti akan langsung mendatangkan satu tembakan dari seorang Hao dengan Thunderbird-nya karena memang udah di-charge dari awal-awal, Julia. Nice timing Haon, tadi ada penggunaan Articorp yang cukup on point, on timing juga yang akhirnya tadi dari Turbulence juga nggak begitu efektif ya ke arah seorang Tulen atau Haon itu sendiri. Namun dari Enix kali ini kalau bisa gue bilang sebenarnya Dewa United Esports ini nggak cuma bergantung pada Muradnya aja, karena balik lagi Murad itu sebenarnya apalagi kalau udah masuk arah late game yang notabene-nya pasti semua tim bermain dengan konsep 4-1 atau bahkan 5 orang sekaligus. Jadi dari seorang Murad gak bisa langsung instant kill. So dari Dewa United kali ini harus fokus untuk ngejaga seorang Enix ataupun dari 20-nya sendiri, karena damage dealer terbesar mereka ada di mereka berdua gitu. Jadi fokusnya bukan ke Murad lagi, karena untuk late game kayak gini ya Murad mau gak mau cuma bisa nyicil-nyicil aja sebenarnya, gak bisa langsung instant kill kecuali satu orang gitu. Alright, dan itu dia beberapa permainan dari tim Dewa United Esports yang akan berlanjut, di mana dari Impel dan Red Stallion-nya Mamon. Kayaknya terlalu terburu-buru, Mon. Tolong dah, kalau cewek boleh buru-buru, tapi kalau misalnya eksekusi player jangan. Dan akhirnya FG agak sedikit salah jalan. Masih ada Red Alert juga untuk melakukan baik jalan. Dan langsung dibeli Turbulence dan akhirnya baru kehilangan satu player. Di sisi belakang Hound akan coba untuk masuk dan 20 berhasil dihilangkan. Masih ada snipe yang miss dari seorang DIY. Dan kali ini Holy Dragon akan menjadi incaran mereka berdua. No more Conqueror. Namun Mamon masih ada Conqueror lagi yang gua kira cooldownnya akan sedikit lebih lama. Tapi ternyata mereka masih get ready untuk next team fight-nya. Dan akhirnya tertangkap juga di sana dari seorang Asioreti Mikal. Hound juga DIY akan mencoba untuk melakukan satu regroup dan Hound akan mencoba untuk melakukan upaya penembakan untuk yang kedua kali, tapi ternyata dari seorang Ape berhasil di take down oleh DIY. Once again, Enix gak bisa repositioning dan akhirnya Dewa United mereka kehilangan satu player kembali dan Mamon tersisa sendirian. Api yang dinyalakan Mamon nampaknya menjadi petaka untuk tim Dewa United itu sendiri. Harus lebih bersabar lagi kalau gue bisa bilang dari Mamon agak sedikit terburu-buru. Boleh Mon cewek buru-buru ini kalau begini-begini agak sabar dikit aja Mon. Tapi untungnya 20 pun hadir kali ini untuk menemani seorang Mamon. Namun kita lihat kali ini gamenya menjadi balance antara kedua tim yang tadinya dari Dewa United sempat memegang winning condition yang cukup besar. Namun kali ini ketika ada satu titik balik atau counter play dari teman-teman Hearts Reborn yang akhirnya membuat game changing, kali ini Hearts Reborn akan sedikit bernafas lagi. Karena kita lihat walaupun gold sebenarnya di menit segini udah nggak begitu nggak begitu bisa jadi patokan. Tapi kalau kita lihat kali ini teman-teman dari Hearts Reborn sedikit demi sedikit mulai mengejar ketertinggalan mereka. Bahkan dari segi gold pun mereka udah sama. So dari segi item mereka harusnya sama-sama udah memiliki core itemnya masing-masing. Kita lihat kali ini tadi juga dimulai dari ketika Asioreti itu udah nggak punya blue buff pas tersteal sama seorang Hound. Tapi masih bisa reset lagi sebenarnya, karena kalau gue bilang tadi kan Murad sebenarnya udah bukan patokan mereka ya untuk late game. Jadi blue buff sebenarnya untuk Murad ya udah lah ya, mereka cuma bisa nyicil-nyicil aja. Tapi kali ini dari Dewa United Esports akan coba untuk melakukan upaya defensif terlebih dahulu, karena bisa gue bilang winning conditionnya karena gak ada di Hearts Reborn. Betul itu dia. Memang Dewa United Esports, lu lihat setengah darah makan pakai